Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan hari ini. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa ada waktunya Tuhan mengizinkan kita mengalami sama seperti yang dialami oleh Daud, di mana kita harus melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar itu sendiri, dan semua yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi penopang kita, yang menjadi penolong kita, dan yang menjadi sandaran kita harus disingkirkan dari hidup kita. Tujuannya agar kita lebih jelas melihat jalan dan kuasa Tuhan. Dalam teks ini kita dapat melihat jelas bahwa
Dahulu Daud memiliki posisi dan sekarang tidak. Dahulu dia mempunyai istri dan sekarang tidak. Dahulu Daud mempunyai seorang penasihat yang bijaksana dan sekarang tidak lagi. Dahulu Daud memiliki seorang sahabat dan sekarang ketika di dalam masalah yang harus dilewatinya sendiri, dia tidak memiliki seorang sahabat. Dahulu Daud memiliki harga diri dan sekarang pun tidak ada. Semua yang menjadi sandaran Daud disingkirkan Tuhan. Dan ini pengalaman hidup yang menyakitkan. Harus lari dari kejaran seorang Saul tanpa ada satupun kebanggaan yang bisa dijadikan sandaran hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada salahnya untuk bersandar jika kita bersandar sesungguhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebenarnya sebagai manusia, kita harus bersandar karena kita tidak dapat menjalani kehidupan iman itu sendirian. Karena itulah kita memiliki Kristus. Dan ingat, jangan pernah menyandarkan hidup kita pada kekuatan kita, pada posisi kita hari ini, pada harta yang kita miliki, pada pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau apapun yang sedang kita banggakan hari ini. Karena ada waktunya Tuhan menyingkirkan semuanya itu dari dalam hidup kita dan mengizinkannya kita melewati semua masa-masa sulit dan masa-masa sukar itu tanpa ada satupun yang dapat kita banggakan. Oleh sebab itu, yang perlu dan penting harus kita ingat hari ini adalah masukkanlah Tuhan ke dalam tempat suci di hati kita dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar dari Daud ketika mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa sukar yang memang kami diizinkan untuk melewati hal-hal tersebut sendiri tanpa harus ada satupun penopang dan sandaran atau suatu apapun yang dapat kami banggakan pada saat itu. Kami belajar untuk bersandar dan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dan kuatkan dan teguhkan kami ketika kami hari ini mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ajar kami terus, ajar kami dan pimpin kami untuk menyandarkan semua masalah kami, menyandarkan semua pergumulan kami, menyandarkan semua apapun yang menjadi kehendak kami hanya pada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan